Dari sebuah gedung sederhana di Jalan Senopati pada tahun 1951, perpustakaan UGM hadir sebagai penjaga ilmu di jantung Yogyakarta. Kala itu, koleksinya hanya 3.000 buku, namun semangatnya tak terbendung, membuka akses pengetahuan untuk kemajuan bangsa. Tahun 1986, perpustakaan ini berpindah ke kampus Bulak Sumur, berkembang menjadi jaringan 20 cabang dengan koleksi jutaan buku, jurnal, dan arsip langka. Pada 2010, langkah revolusioner diambil, digitalisasi naskah kuno dan kerjasama dengan platform global seperti Springer dan ScienceDirect dilakukan. Kini, 2,5 juta koleksi fisik dan 1,7 juta editors siap melayani, tidak hanya bagi mahasiswa, tapi siapapun yang haus ilmu. Kamu tahu nggak sih kalau perpusat tuh nggak cuma bisa diakses sama mahasiswa UGM aja loh, tapi masyarakat yang umum tuh juga bisa ngakses fasilitas ini. Oh iya kah? Aku malah baru tahu. Gimana sih, Tih? Ya udah aku kasih tahu yuk. Kalian bisa langsung datang ke helpdesk perpustakaan pusat dengan membawa KTP atau KTM. Setelah itu, isi formulir yang diberikan oleh petugas. Bagi masyarakat umum dikenakan biaya Rp6.000 per hari. Tapi tenang, khusus pelajar layanan ini gratis tanpa dipungut biaya. Di bagian luar, terdapat ruang terbuka yang bisa digunakan untuk belajar atau sekedar bersantai. Saat masuk, kalian akan langsung menemukan helpdesk yang siap membantu pengunjung terkait masalah teknis, informasi, dan layanan perpustakaan. Masih di lantai 1, terdapat ruang belajar ber-AC yang nyaman dan bisa diakses hingga pukul 10 malam, tanpa perlu reservasi terlebih dahulu. Tempat ini cocok banget buat kalian yang butuh suasana tenang untuk fokus belajar. Di lantai ini juga tersedia layanan peminjaman pustaka. Kalian bisa mencari buku yang dibutuhkan melalui komputer yang tersedia, lalu melakukan konfirmasi kepada petugas. Naik ke lantai 2, ada banyak ruang terbuka untuk belajar, kantor pusat perpustakaan, kantin, serta layanan tesis dan disertasi elektronik. Musola Putra berada di lantai 1, sedangkan Musola Putri berada di lantai 2. Di lantai 3 terdapat diorama arsip perpustakaan, ruang belajar terbuka, dan ruang diskusi. Untuk menggunakan ruang diskusi, kalian perlu melakukan reservasi melalui Simaster, bagian administrasi perpustakaan. Setidaknya 1 hari sebelum digunakan. Pilih kursi atau ruangan yang masih tersedia saat reservasi ya. Masih di lantai 3, kalian juga bisa menemukan sepeda statis, ruang belajar, dan ruang terbuka yang nyaman untuk bersantai. Terakhir, di lantai 4 terdapat ruangan TGCL. Ruangan ini bisa digunakan untuk bersantai, bermain, atau belajar. Suasananya sangat nyaman dan tentunya Instagramable. Kenalin, nama aku Lena. Nama aku Fania. Dan nama aku Stella. Kita dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Kami kesini buat nyari buku, buat ngerjain tugas. Menurut aku perpustakaan 1 itu tempatnya luas banget, nyaman banget buat belajar, buat para pelajar juga. Menurut aku juga tempatnya nyaman buat belajar, terus buku-bukunya juga lengkap banget. Nah, di sini juga tempatnya friendly. Terus habis itu ternyata nggak cuma orang-orang mahasiswa atau pelajar-pelajar, tapi ternyata di sini juga ada tempat playgroundnya untuk adik-adik gitu. Jadi untuk dapetin kartu pengunjung perpustakaan ini, kita harus nunjukin kartu pelajar di helpdesk, lalu kita juga harus ngisi formulir. Dan untuk masuk ke dalam sini buat pelajar itu gratis. Halo, kenalin aku Samuel dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 24 di Fakultas Pertanian. Oke, jadi kalau menurut aku sendiri, yang pertama di perpustakaan UGM ini, teman-teman bisa amati di sini ada tempat untuk mengecek buku katalog yang ada di perpustakaan, di mana kalau teman-teman nggak pengen cari satu-satu, bisa langsung dilihat secara online. Dan perpusat ini menjadi tempat yang nyaman dan aman, terutama buat teman-teman yang mau diskusi. Bisa di lantai 3 ada ruang diskusinya sendiri, ataupun teman-teman yang mau fokus sendiri dan tidak pengen berisik atau terganggu, bisa di
ruang perpustakaan dan bisa sambil belajar, baca, atau nulis. Gitu teman-teman. Perkembangan perpustakaan UGM dari tahun 1970-an sampai ini ya 2025 ya. Ya perubahannya banyak. Jadi memang dari yang gedungnya cuma 2 gedung kecil gitu ya, gedung tua dan satu yang tahun 70-an. Kemudian tahun 80 seingat saya itu tahun 1987 itu ada gedung baru itu untuk perpustakaan pasca sarjana. Kemudian pada tahun awal-awal saya mulai bekerja itu tahun 2003 itu gedung pasca sarjana itu sudah digunakan juga oleh perpustakaan pusat, jadi masuk ke dalam satu lingkup pelayanan. Jadi dulu memang sendiri-sendiri, kemudian yang seingat saya gedung yang di sebelah timur itu ya bisa kelihatan dari sini itu dulu punyanya pasca sarjana, tapi kemudian dilebur ke dalam perpustakaan. 10/10, 100/10. 100/10. Kalau menurutku rating dari perpustakaan UGM ini bisa sampai 1000 dari 10. Kenapa? Karena yang pertama ada kantinnya juga, kantin buat mengganjal perut ataupun untuk minum nih. Misalnya kita mau minum teh agama, tapi kita dapat yang botolnya, kita bisa beli air mineral di kantin. Terus kemudian tempat-tempatnya yang tersedia sangat lengkap, ruang ETD, ruang perpustakaan untuk diskusi, ruang perpustakaan itu sendiri, dan koleksi buku yang sangat lengkap. Itu kira-kira. Perpustakaan UGM bukan sekedar rak buku, ia adalah jembatan antara akademisi dan masyarakat. Melalui program Open Access, pelajar SMA bisa mengakses jurnal internasional, petani bisa belajar inovasi pertanian dari e-book, dan komunitas lokal dapat mengikuti workshop literasi digital, melestarikan warisan budaya sambil mendorong riset yang inklusif. Sesuai tagline "Mengakar kuat menjulang tinggi", perpustakaan ini telah menjadi rumah kedua bagi 50.000 lebih pengunjung non-UGM setiap tahun. Dari anak-anak hingga peneliti independen, semua disambut setara. Yuk manfaatkan perpustakaan UGM sebagai rumah literasi kita. Jadilah bagian dari gerakan meningkatkan baca di Kota Yogyakarta, Karena ilmu tak hanya untuk kampus, tapi untuk kita semua.